Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya mulai ya. Yang saya hormati Pak Efriti Ardianto selaku Koordinator Magang di Puskesmas. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing Lapang dari Puskesmas di Kabupaten Jember. Dan yang saya hormati rekan-rekan dosen pembimbing magang di Puskesmas. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri kegiatan hari ini, yaitu Apersepsi atau Persamaan Persepsi Magang Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, atau biasa kita sebut sebagai PKL sebelum-sebelumnya, nggih, PKL di Puskesmas. Untuk kegiatan hari ini adalah persamaan persepsi mengenai kegiatan magang, serta capaiannya apa saja, serta output dari pelaksanaan magang ini yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Efri Tri Ardianto selaku koordinator magang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung dimulai saja, nggih. Saya persilahkan kepada Pak Efri untuk menyampaikan penjelasan mengenai magang di Puskesmas. Monggo Pak Efri. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Gamasiano. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu pembimbing lapang atau CI yang sudah meluangkan hadir di acara persamaan persepsi eh, magang pelayanan kesehatan primer D4 Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara ini. Ya, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya kalau jika mungkin ada slide ataupun eh, terputus bisa langsung melambaikan ataupun memberikan kode untuk hal tersebut. Baik, izin untuk share terkait materi yang nanti akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu biar dalam pelaksanaan magang manajemen kesehatan primer ini bisa berjalan lancar. Yang harapan kita bersama sehingga adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Jember juga mendapatkan ilmu maupun kegiatan lapang ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, saya izin share untuk materi yang akan saya sampaikan. Oke, mohon maaf, Pak Gama, apakah sudah bisa dilihat? Masih proses, Pak. Nah, sudah terlihat. Oh, bisa. Dalam acara ini, eh, saya akan sedikit menyampaikan, Bapak Ibu, pembimbing lapang terkait mahasiswa magang manajemen kesehatan primer atau mahasiswa kami yang hal ini adalah program studi manajemen informasi kesehatan atau disebut dengan rekamedis nih, yang dari tahun ke tahun kita laksanakan eh, setiap tahun nih, sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi, sehingga mohon bantuan untuk Bapak Ibu sebagai pembimbing lapang bisa membimbing ya, mereka atau mahasiswa kami sehingga dapat mendapatkan ilmu ataupun eh, manfaat atau pengalaman gitu, yang selama ini mungkin mereka masih dalam bangku kuliah dan belum berpengalaman terhadap kerja di lapangan sehingga mereka memang butuh bimbingan ataupun arahan dari Bapak Ibu pembimbing lapang Puskesmas nih. Terkait pelaksanaan, saya sedikit menjelaskan bahwa pelaksanaan yang nanti akan kami lakukan bersama, yaitu dilaksanakan pada tanggal 17 Juli, Bapak Ibu pembimbing lapang. Kemudian diakhiri pada tanggal 19 Agustus 2023. Yang hal ini perkiraan dari waktu kami, yaitu eh, pembimbingan lapang ataupun magang hanya dilakukan 1 bulan, ya, atau 30 hari dari tanggal 17.
jumlah untuk manifestasi mahasiswa kami yaitu sebanyak 123 mahasiswa yang tersebar di 40 puskesmas ya. Sementara dari insya Allah kalau nggak salah di puskesmas Sejember ini 53 nih. Karena kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak dinas kesehatan, jadi beberapa puskesmas saja yang mungkin kita bisa jangkau untuk tahun ini nih. Jadi untuk tahun ke depan mungkin insya Allah bisa menjangkau semuanya. Jadi sementara untuk jumlah tempat kegiatan di 40 puskesmas ini kita akan menyebar mahasiswa kita kurang lebih 3-4 mahasiswa. Tapi mungkin sebagian besar 3 mahasiswa rata-rata. Jadi ada beberapa puskesmas yang mungkin kami anggap besar ataupun puskesmas percontohan dari dinas kesehatan, maka kita sedikit menambah 1 mahasiswa lagi sehingga menjadi 4 mahasiswa. Dan untuk satu puskesmas mungkin kita juga akan melakukan supervisi, yaitu sebanyak 1 dosen pembimbing dari kampus, sehingga dalam kegiatan magang ini nanti dosen pembimbing ini nanti akan melakukan supervisi saja, Bapak Ibu. Jadi kita tidak, jadi sebelum pelaksanaan magang tersebut, jadi kita hanya melakukan supervisi yang insya Allah nanti kita jadwalkan di akhir dari magang ya. Jadi untuk ketentuan dari pedoman dari perguruan tinggi, setelah mahasiswa melakukan magang kemudian mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu CI yang ada di puskesmas, sehingga nanti 1 bulan minggu keempat nih, 1 bulan dari minggu keempat insya Allah kita akan turun ke lapangan dan melakukan supervisi di setiap puskesmas yang sudah kami plotting ataupun kami tunjuk di setiap bimbingan mahasiswa. Kemudian hal ini juga kemarin juga sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait biaya retribusi untuk magang, Bapak Ibu puskesmas. Jadi karena kegiatan dosen pembimbing kampus ini hanya mungkin bisa hadir minggu keempat, setelah 1 bulan itu, berarti minggu terakhir. Jadi kita dalam pembayaran biaya retribusi magang, insya Allah kalau mungkin Bapak Ibu berkenan atau memungkinkan nanti bisa melalui transfer ke rekening bank puskesmas atau CI. Dan link yang ada di bawah ini adalah link untuk daftar hadir hari ini. Dan yang berisi yaitu nama CI, kemudian nomor telepon dan nomor rekening bank. Bapak Ibu mohon bisa mengirimkan melalui Google Form ini, tautan ini yang mungkin di chat ini Pak Gama ya, Pak Gama Siano, untuk ditampilkan di chat ya. Nanti bisa langsung diklik aja untuk Google Form-nya dan bisa teman-teman tolong untuk diisi, karena ya mungkin minta bantuan Bapak Ibu karena memang keterbatasan kami sebagai dosen pembimbing hanya bisa bertemu di akhir kegiatan. Jadi di awal kegiatan kita nggak bisa bertemu. Jadi nanti dalam kegiatannya, jadi pada tanggal 17 Juli besok, mahasiswa Poli J datang langsung ke puskesmas. Mohon maaf. Jadi hanya mahasiswa yang datang ke puskesmas pada tanggal 17 Juli dengan mahasiswa membawa surat pengantar dari dinas kesehatan dan daftar plotting setiap mahasiswa. Untuk hal tersebut mohon dimaklumi sebelumnya, sehingga kita hanya melakukan supervisi saja, jadi tidak ada pengantaran. Nanti mahasiswa juga akan membawa buku panduan magang yang nanti akan kita berikan ke mahasiswa untuk CI atau untuk puskesmas. Kemudian untuk logbook juga, yaitu ada catatan harian yang nanti mahasiswa juga mengisi setiap kegiatan
dari magang ini sehingga nanti target dan capaian dari mahasiswa sendiri bisa tercapai. Jadi mohon bisa memfasilitasi Bapak Ibu sebagai CI Puskesmas bisa memaklumi hal tersebut. Jadi nanti mohon dibantu untuk mahasiswa kami bisa memberikan fasilitas tersebut. Kemudian untuk output kegiatan magang, jadi mahasiswa dalam proses magang selama 4 minggu ini mereka mengisi kegiatan sehari-hari ya. Dalam kegiatan itu setelah 4 minggu dilakukan, maka mereka juga harus membuat laporan kegiatan kelompok, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu CI ataupun mewakili di puskesmas saat ini yang hadir bisa membimbing mereka sampai akhir dari laporan kegiatan kelompok. Jadi logbook ini atau catatan harian ini berisi tentang kegiatan dan capaian. Nanti setelah PowerPoint ini atau presentasi ini saya sampaikan, nanti bisa saya share lagi kegiatan dan capaian dari mahasiswa yang insya Allah bisa tercapai bersama-sama sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian laporan kelompok juga minimal mungkin Bapak Ibu juga bisa mengarahkan mereka, mahasiswa kami, yaitu adanya studi kasus gitu, Pak. Jadi dan pemecahan masalah. Kalau mungkin hal ini yang bisa menjadikan satu isi laporan kelompok ya untuk bisa dibuat suatu laporan yang untuk kegiatan magang ini biar tercapai capaian langsung kegiatan magang ini. Kemudian untuk ujian seminar, jadi adik-adik nanti setelah 4 minggu di puskesmas, mohon Bapak Ibu untuk mungkin sekitar tanggal 18, setelah 17 Agustus, tanggal 18, tanggal 17 Agustus tanggal merah, tanggal 18 Agustus adik-adik sudah selesai dalam bimbingan ataupun magang. Dan mungkin Bapak Ibu CI juga bisa memfasilitasi untuk membantu laporan ke kelompok mereka sehingga pada hari Jumat dan Sabtu mereka sudah selesai. Target capaian itu sudah selesai pada tanggal tersebut. Karena untuk minggu kedepannya yaitu tanggal 21 sampai 25 Agustus mereka harus ujian seminar hasil. Jadi nanti ujian seminar hasilnya dilaksanakan di kampus Poli C oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadi saya minta bantuan untuk Bapak Ibu bisa memfasilitasi mereka dan membantu mereka untuk menyelesaikan Jumat tanggal 18 dan Sabtu tanggal 19. Dan semoga tanggal 19 ini juga mereka dapat surat keterangan selesai magang untuk mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi mohon mengingatkan mahasiswa besok setelah minggu keempat terakhir itu mereka kembali ke kampus, mereka sudah mendapatkan surat keterangan selesai magang untuk mahasiswa. Dan ini juga gak kalah pentingnya adanya penilaian dan survei magang oleh Bapak Ibu CI. Nanti link Google Form ini juga bisa digunakan untuk penilaian secara online atau survei magangnya. Apakah capaian dari magang ini bisa tercapai, kemudian survei kepuasan CI bagaimana, apakah mahasiswa kita perlu bagaimana, kemudian untuk meningkatkan output kita sebagai mahasiswa yang saat ini untuk manajemen informasi kesehatan, alhamdulillah sudah terakreditasi unggul. Jadi alhamdulillah mungkin kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa kita ataupun institusi kami untuk bisa berkontribusi pada masyarakat, terutama dinas kesehatan dan puskesmas. Gitu. Mungkin itu penjelasan tentang pelaksanaan magang ini, dan ini akan saya share kembali untuk kompetensinya.
Jadi kompetensi yang diharapkan dari kami nggih, untuk mahasiswa yaitu yang pertama yaitu mampu menganalisis sistem pengelolaan rekam medis secara manual ataupun elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nggih. Karena mungkin saat ini kita proses bertahap nggih, dari secara manual ataupun elektronik. Jadi misalkan kalau puskesmas masih menggunakan manual, nggih, enggak apa-apa, mungkin bisa dimaklumi, bisa belajar secara manual. Ataupun kalau memang elektronik, alhamdulillah mungkin mereka juga bisa belajar secara meningkatkan kemampuan mereka dalam selama ini masih mendapatkan ilmu secara teori. Nggih, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Nggih. Ya, yaitu dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis atau KKPMT. Jadi di dalam salah satu kompetensi rekam medis sendiri atau MIK atau manajemen informasi kesehatan, hal ini kompetensi mahasiswa juga perlu adanya pengalaman tentang kodifikasi penyakit. Jadi kiranya mohon bantuan Bapak Ibu CI bisa memberikan arahan mereka dan mungkin memberikan ilmu tentang kodifikasi penyakit secara langsung, yang selama ini hanya mendapat secara teori. Kemudian capaian yang kompetensi yang ketiga adalah mampu melaksanakan kegiatan manajemen data dan informasi kesehatan. Jadi mungkin di puskesmas juga ada yang sudah menggunakan sistem informasi puskesmas, ya, ataupun ada yang belum, mungkin bisa diajarkan kepada mereka dan diberikan arahan mahasiswa kami sehingga bisa mengerti pengalaman tentang informasi kesehatan. Entah itu nanti juga di poin 4 ini yaitu menganalisis statistik pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sistem pelaporan internal, eksternal, gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan data, database ataupun sistem informasi puskesmas. Jadi ini adalah 4 kompetensi capaian kami yang kami harapkan bisa mahasiswa bisa mencapainya dan target ini bisa tercapai di magang selama 1 bulan ini. Okay. Nah ini juga minta bantuan Bapak Ibu pembimbing lapang atau CI sehingga bisa memberikan orientasi kepada mahasiswa tentang kegiatan dan lokasi. Okay. Kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Jadi mohon maaf, jadi mahasiswa ini juga dalam pembuatan laporan kelompok mohon untuk diberikan kesempatan di 3 hari atau 4 hari sehingga mereka bisa berdiskusi dan menghasilkan output yang kita inginkan bersama-sama. Tetapi tidak lepas dari pengawasan dari Bapak Ibu CI. Jadi minta bantuan sangat untuk Bapak Ibu bisa membimbing mereka. Kemudian memantau mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan kompetensi juga, mohon bantuannya, kemudian memberikan penilaian kegiatan magang. Tadi yang link yang sudah saya sampaikan tadi, nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu, bisa memberikan nilai secara objektif, mereka bagaimana nilai yang sesuai dengan kemampuan mereka, kemudian attitude mereka dan sebagainya. Nanti saya share untuk penilaiannya. Memberikan penilaian terhadap kegiatan magang juga terdiri dari self disiplin. Jadi saya harap Bapak Ibu CI juga memantau mereka tentang disiplin, disiplin diri, kemudian komunikasi skill dan learning skill. Jadi 3 poin ini jadi tidak hanya pengetahuan, Bapak Ibu, yang sudah kami tanamkan pada mereka, kita ajarkan pada mereka, tetapi kedisiplinan, sopan santun, komunikasi, cara berbicara, kemudian cara menyampaikan pendapat dan sebagainya, insya Allah sudah kita ajarkan bersama di bangku kuliah, sehingga mereka perlu hanya mempraktekkan bagaimana di lapangan kerja, di tempat magang, sehingga hal tersebut berguna dan sebagai pengalaman mereka untuk kerja di tempat-tempat institusi yang seperti itu. Nah, ini adalah yang saya share manifestasi dari
beberapa dosen dan mahasiswa. Jadi kebetulan ini adalah Bapak Gamasianus Alfiansyah sebagai dosen pembimbing, jadi membawahi 8 puskesmas. Ada Puskesmas Kencong, Lumukmas, Tembok Rejo, Puger, Kasihan, Puluhan, Lojejer, dan Ambulu. Nanti insya Allah Bapak Gamasianus nanti sesuai dengan jadwal supervisi di 2 minggu sebelumnya atau minggu keempat, kita akan langsung terjun ke puskesmas untuk supervisi. Jadi di sini rata-rata 3 mahasiswa. Nanti bisa Bapak Ibu lihat, dan materi ini nanti akan saya share dan bisa di-download untuk semua Bapak Ibu CI, sehingga nanti bisa disebarkan ke puskesmas yang lain yang mungkin termasuk dari puskesmas magang Politeknik di Jember ini. Kemudian untuk yang kedua adalah Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Yunus, ya, yang insya Allah nanti akan supervisi di Puskesmas Sabrang, Andong Sari, Tempurjo, Silo 1, Silo 2, Mayang, Mumbul Sari, dan Jenggawa. Dan rata-rata semuanya 3 mahasiswa yang kami tempatkan di puskesmas ini. Jadi penempatan mahasiswa ini juga atas saran dari Dinas Kesehatan. Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi berapa jumlah mahasiswa yang sesuai, dan insya Allah pas untuk jumlah maupun jenis kami laki-laki dan perempuan. Jadi yang agak jauh mungkin kebanyakan dari mahasiswa laki-laki, yang dekat mungkin mahasiswa perempuan. Jadi kita sudah mengalokasikan hal tersebut dan mengkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian untuk saya sendiri mungkin insya Allah saya akan supervisi di Puskesmas Ajung, di Rambi Puji, Puskesmas Balung, Umbul Sari, Semboro, Sumber Baru, Tanggul, dan Bangsal Sari. Ini untuk manajemen mahasiswa mungkin hanya rata-rata 3 orang, hanya 1 mahasiswa yang mungkin di Puskesmas Ajung tambahan 1, karena menurut Dinas Kesehatan ini mungkin perlu puskesmas Ajung untuk mendapatkan 1, jadi 4 mahasiswa. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen Dr. Novita Nuraini nanti insya Allah akan supervisi di Puskesmas Panti, Sukorambi, Arjasa, Pakusari, Kalisat, Ledok Ombo, Sumber Jambe, dan Sukowono. Ya insya Allah rata-rata semuanya ini adalah 3 orang. Mungkin ada 1 puskesmas yang ada 4, karena memang jumlahnya tidak pas genap jumlah mahasiswa, sehingga kita perlu menempatkan 1 mahasiswa di puskesmas tertentu. Kemudian untuk pembimbing dosen Ibu Ida Nurmawati, nanti insya Allah supervisi di Puskesmas Jelbuk, Kaliwates, Mangli, Jember Kidul, Sumber Sari, Geladak Pakem, Patrang, dan Banjarsengon. Mungkin itu. Jadi rata-rata 3 mahasiswa. Jadi hanya beberapa tertentu puskesmas yang mendapatkan mahasiswa 4. Mohon bisa memberikan arah mereka dan makluminya. Kemudian untuk penilaian, nah ini penilaian yang mungkin Bapak Ibu sebagai pedoman untuk penilaian mahasiswa. Jadi yang pertama adalah kemampuan menggali permasalahan kreativitas. Jadi 30% ini yang nanti dikalikan dari total seluruhnya 100. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bekerja sesuai dengan target dan penyusunan laporan. Jadi kalau mereka bermalas-malasan, tidak menyusun laporan dengan sesuai dengan target, mohon Bapak bisa memberikan penilaian. Yang terakhir adalah etika dan sopan santun, seperti tadi komunikasi skill, kemudian ethical skill, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memberikan penilaian tersebut. Jadi rentang nilai ini juga mungkin bisa Ibu sebagai pedoman, Bapak Ibu, dari 81 sampai 100 itu A,
76 sampai 80 adalah AB, 71 sampai 75 B, 66 sampai 70 BC, dan seterusnya. Jadi yang saya harapkan, kami semua dosen pembimbing juga berharap adik-adik mahasiswa mendapat nilai yang memuaskan di Bapak Ibu, dan tidak ada masalah di setiap puskesmas. Karena memang tujuan kita sebagai pendidik kampus atau institusi, saya harap mereka bisa mencapai nilai yang memuaskan. Jadi mohon bantuan arahan dari Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu puskesmas yang mewakili. Mungkin itu saja persamaan persepsi yang saya sampaikan dari PowerPoint ini. Mungkin saya sedikit share lagi, satu materi lagi, yaitu terkait wilayah mana? Ada di wilayah kabupaten kota Bapak Ibu. Nanti akan ada tampil Pasyankes ini kontak daerahnya berapa. Nah, ini saya share sedikit Bu, Bapak Ibu, terkait capaian dan kegiatan. Apakah sudah terlihat Bapak Giamasiano? Ya, Pak Efri. Tidak. Oke. Nah, kegiatan dan capaian magang manajemen pelayanan kesehatan primer MIK, POLIJ ini nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di buku panduan. Buku panduan dan logbook catatan harian dari adik-adik mahasiswa. Jadi bisa dilihat setelah nanti tanggal 17 mereka akan memberikan buku panduan tersebut. Nah, ini mungkin saya bisa sampaikan sedikit tentang uraiannya. Jadi dari 4 capaian tadi yang sudah saya tampilkan di slide PowerPoint tadi, yaitu salah satu adalah mampu menganalisis sistem pengelolaan rekam medis secara manual dan elektronik sesuai prosedur yang berlaku. Jadi nanti Bapak Ibu CI mohon untuk arahan dan bantuan membimbing mereka. Kegiatannya adalah melaksanakan prosedur pendaftaran secara manual atau elektronik yang berlaku di unit rawat jalan, unit gawat darurat, dan rawat inap. Jadi nanti kalau misalkan puskesmas tidak ada rawat inap, berarti rawat jalan dan unit gawat darurat. Jadi menyesuaikan dengan kondisi puskesmas yang ada. Jadi target pencapaiannya adalah 10 pasien per unit. Jadi mereka melaksanakan prosedurnya pasien secara manual ataupun elektronik minimal 10 pasien. Kemudian pembuatan kartu identitas berobat KIB. Jadi mereka mohon untuk arahan Bapak Ibu juga memberikan fasilitas seperti itu, pembuatan kartu identitasnya. Jadi minimal 10 pasien. Di dalam capaian dan target, nanti di buku logbook mereka ada keterangan apakah mahasiswa ini dalam bimbingan ataupun dia secara mandiri. Nah, nanti ini ada poin-poin penilaian ini dari Bapak Ibu CI, sehingga bisa menilai mereka apakah mereka dalam pembuatan kartu identitas berobat ini sudah bisa mandiri atau perlu bimbingan. Nah, itu nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai. Minimal mungkin 10 pasien sudah cukup targetnya, sehingga kalau mungkin lebih dari 10, monggo nggak apa-apa, tapi target dan capaian dari buku logbook sendiri adalah 10 pasien. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengisian indeks pasien secara manual ataupun elektronik sesuai prosedur yang berlaku, yaitu minimal 30 rekam medis. 30 rekam medis. Kemudian melakukan pengisian indeks penyakit secara manual atau elektronik sesuai prosedur yang berlaku, minimal 30 rekam medis. Jadi Bapak Ibu mohon memfasilitasi cukup 30 rekam medis, itu sudah tercapai pencapaian dari adik-adik mahasiswa. Kemudian melakukan pengisian indeks pasien dokter secara manual ataupun elektronik, minimal 30 rekam medis. Melakukan pengisian indeks tindakan secara manual dan atau elektronik, minimal 30 rekam medis. Melakukan pengisian indeks kematian secara manual ataupun elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku, 30 rekam medis minimal. Melakukan kegiatan penjajaran rekam medis sesuai prosedur fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dalam hal ini adalah 30 rekam medis.
bagaimana cara mereka menjajar rekam medis, sistem penjajaran, kemudian melakukan kegiatan peminjaman rekam medis, okay. Jadi berkas rekam medis, bagaimana prosedurnya, apakah mereka sudah tahu dan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku, minimal 30 rekam medis. Kemudian menganalisis kebutuhan PNIK di unit rekam medis dengan metode ABKKes, ya. Minimal 1 kali sudah cukup ya, target dan capaiannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan fasilitas seperti itu, ya, menghitung kebutuhan SDM-nya, apakah sudah sesuai apa belum. Yang selama ini mahasiswa sudah kami ajarkan tentang ABKKes, ya. Jadi mungkin di puskesmas mereka tinggal melaksanakan di lapangan, ya, menerapkan di lapangan, sehingga hal ini keinginan kami, ya, atau harapan kami mereka bisa langsung mengaplikasikan teori yang ada. Kemudian menganalisis kebutuhan rekam medis di unit rekam medis. Jadi kebutuhan satu kegiatan aja cukup, ya, 1 kali. Kemudian menganalisis angka kelengkapan rekam medis secara manual, minimal 30 rekam medis. Menganalisis angka kelengkapan inform konsen secara manual dan elektronik, 30 rekam medis. Kemudian melakukan assembling rekam medis, minimal 30 rekam medis. Kemudian menganalisis waktu penyediaan rekam medis rawat jalan, minimal 30 rekam medis. Kemudian memilah rekam medis inaktif untuk diretensi. Jadi minimal 15 rekam medis sudah cukup. Jadi capaian yang pertama adalah demikian, Bapak Ibu. Kemudian untuk targetnya, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan perangkat lunak teknologi informasi komunikasi yang diperlukan dalam rangka penerapan sistem informasi manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kalau memang puskesmas Bapak Ibu sudah menggunakan teknologi informasi, sistem SIMPUS puskesmas, nanti bisa melakukan target ini, ya. Jadi untuk mengidentifikasi cara pelayanan kesehatan minimal 2 pelayanan sudah cukup. Misalkan mengambil pelayanan di mana, di poli umum dan poli gigi misalkan, itu enggak apa-apa. Atau mungkin lebih dari itu silakan monggo. Kemudian menggambarkan topologi jaringan komputer. Jadi nanti adik-adik ini juga sudah kami ajarkan tentang jaringan komputer. Jadi rekam medis MIK Poli J, insya Allah mereka sudah paham dan familiar tentang teorinya. Jadi mereka mengidentifikasi, ya, menggambarkan topologi jaringan komputer yang di puskesmas bagaimana. Jadi ini untuk sebagai capaian juga kami, yaitu minimal 1 unit apa-apa. Unit mana gitu, ya. Jadi unit poli umum dan atau sebagainya. Kemudian menganalisis sistem mitigasi atau keamanan data. Ini juga adik-adik sudah diajarkan di mata kuliah MIK. Jadi mereka juga harus paham dan bisa menerapkan di puskesmas. Yang terakhir menggambarkan proses bisnis picker serta memahami troubleshooting yang terjadi. Jadi trouble apa yang berhubungan dengan picker, ya, mereka juga harus bisa memahami hal tersebut. Jadi selama ini kita sudah mengajar tentang teorinya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu targetnya mampu menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinis penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta prosedur klinis dengan tepat. Yaitu yang selama ini juga kami ajarkan tentang teori ICD-10 dan ICD-9 CM secara elektronik, ya, atau manual, rekam medis rawat inap maupun rawat jalan, secara gawat darurat, ya, sebagainya. Jadi minimal mungkin 10 kasus target capaiannya seperti itu. Kemudian menggunakan aplikasi picker untuk menginputkan data klaim rekam medis rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ya, minimal 10 kasus. Ya. Jadi mereka menerapkan atau bisa berpengalaman tentang input data klaim
rekam medis. Oke, minimal 10 kasus. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis statistik kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke. Jadi salah satu kompetensi dari MIK rekam medis sendiri, mahasiswa juga harus paham tentang statistik kesehatan, yaitu mengolah, ya, menyajikan, menganalisis data pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan tingkat pertama itu puskesmas, yaitu minimal 10 cakupan. Oke. Boleh silakan terserah menggunakan data-data yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Oke. Terserah, bisa. Nanti Bapak Ibu CI yang menentukan sendiri. Yang penting ada 10 cakupan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Atau mungkin yang kalau puskesmas masih menggunakan SP2TP, adik-adik mungkin bisa diajarkan ataupun diarahkan pencatatan pelaporan tersebut. Ya, mungkin minimal 2 laporan. Itulah. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait target dan capaian mahasiswa yang nanti Bapak Ibu CI selama membimbing mahasiswa kami, insya Allah ada di buku panduan dan di buku logbook yang akan diberikan oleh mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 2 materi ini yang mungkin sangat penting sekali. Untuk yang materi-materi yang lain yang berhubungan dengan logbook dan buku panduan nanti tidak saya sampaikan hari ini, mungkin bisa komunikasi dengan saya sebagai koordinator magang, bisa melalui WA ataupun melalui mahasiswa, nanti bisa kita komunikasi bersama-sama. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu CI yang sudah meluangkan waktu di acara persamaan persepsi ini. Mungkin dari presentasi cukup Pak Gamasiano. Untuk sesi lanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Gamal. Baik, terima kasih Pak Efri atas pemaparannya mengenai capaian dan kegiatan selama magang. Mungkin monggo Bapak Ibu dari pembimbing lapang dari Puskesmas barangkali ada yang ingin didiskusikan, karena pada prinsipnya persepsi ini persamaan persepsi ya, untuk menyamakan terkait dengan capaian-capaian dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa selama magang. Monggo Bapak Ibu boleh raise hand atau angkat tangannya. Mungkin Pak Efri untuk yang Google Form-nya bisa dibuka aksesnya untuk di luar Poliji. Oh gitu. Oh berarti tidak bisa diakses sebentar. Iya. Atau mungkin Pak Gama bisa berikan link yang lain yang punya. Nanti Pak Gama silakan masukkan link yang lain aja. Mungkin ini ada masalah dengan link yang saya buat. Mungkin bisa Bapak Ibu CI bisa mencobanya. Sebentar Bapak Ibu. Alhamdulillah saat ini partisipan kita sudah hampir 30 Bapak Ibu Puskesmas CI. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Dan mungkin ini Bapak Ibu, suatu jasa yang sangat besar sekali buat kami, karena Bapak Ibu juga ikut memberikan arahan, bimbingan kepada mahasiswa kami. Mungkin ini adalah ilmu yang besar sekali. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengakses di meeting chat. Apakah sudah bisa diakses Mohon bisa dilihat. Jadi nanti di dalam Google Form yang sudah dikirim oleh Pak Gamasiano di chat, berisi tentang nama Bapak Ibu CI, kemudian alamat, nomor telepon Puskesmas, dan email, kemudian ada nomor rekening dan nama pemilik rekening. Cuma kemarin yang pimpinan kami yang menyarankan untuk menggunakan Bank BRI gitu Bapak Ibu. Jadi untuk proses pembayaran retribusi
nanti kami mohon untuk memfasilitasi dan bantuannya kita bisa mentransfer melalui rekening tersebut. Jadi Bapak Ibu CI dan nanti mahasiswa sendiri pada tanggal 17 pada hari pertama magang mereka sudah sudah melakukan kegiatan dari hari itu. Dan nanti seperti bukti retribusi kalau puskesmas ada karcis retribusi mungkin ya. Mungkin nanti bisa diberikan kepada Bapak Ibu pembimbing kampus. Ya, nanti pada waktu Bapak Ibu dosen pembimbing kampus datang ke puskesmas. Jadi memberikan bukti retribusi kasih saja, enggak apa-apa. Jadi mahasiswa tidak terbebani dengan kegiatan mereka karena nanti dalam kegiatannya mereka sudah mohon maaf jadi sudah membuat laporan dan targetnya juga harus sudah selesai 1 bulan. Seperti itu. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya kemarin di PKL MIK Polisi ini hanya dilakukan 2 minggu kalau nggak salah tahun kemarin. Nah ini kami mencoba untuk menambah jumlah pelaksanaan magang yaitu 1 bulan. Semoga aja dalam pelaksanaan ini bisa lancar dan tercapai target dan capaian untuk mahasiswa. Kalau untuk dari Bu Farida Puskesmas Wuluhan, kalau selain BRI boleh lah Bu, insya Allah bisa. Tapi kalau memang punya BRI nggak apa-apa disarankan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang nggak punya tabungan BRI atau bank BRI. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan terkait capaian dan target, atau mungkin hal-hal yang perlu disiapkan mahasiswa kami sebelum masuk ke puskesmas. Kadang-kadang mahasiswa kami itu masuk puskesmas masih bingung, Bapak Ibu, masih bingung mereka mau ngapain gitu ya. Kemudian perlu arahan juga. Mungkin apa yang perlu disiapkan, monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini. Nanti saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah mungkin hal-hal yang dipersiapkan oleh mahasiswa mungkin sesuai dengan PowerPoint yang saya tampilkan tadi, yang mereka yang jelas mereka membawa surat pengantar dari Dinas Kesehatan, kemudian manifestasi nama dosen-dosen pembimbingnya yang nanti diserahkan kepada kepala puskesmas ataupun kepala TU ataupun CI. Tidak apa-apa Bapak Ibu bisa menerima hal tersebut. Kemudian untuk buku panduan juga insya Allah 1 buku panduan dan 1 buku logbook untuk 1 mahasiswa. Jadi nanti buku panduan ini diserahkan kepada Bapak Ibu CI untuk melakukan penilaian pada mereka. Jadi logbook yang akan digunakan oleh mahasiswa, apakah perlu saya tampilkan juga Bapak Ibu? Iya Pak, ditampilkan. Coba nanti saya tampilkan sedikit. Kalau perlu Pak, ini mahasiswa juga mempersiapkan diri apa yang akan dilaksanakan itu supaya mereka juga tidak bingung. Oh betul, Iya, jadi ilmu, maksudnya kalau itu tuh laporan pendahuluan ya, ilmunya pendahuluan itu biar tahu gitu, mereka biar tidak nol pudul. Betul, Bu Farida. Bu Farida. Matur nuwun atas masukannya Bu Farida. Jadi nanti sebelum hari H tanggal 17
17 Juli, nggih, 17 Juli itu kita mahasiswa sebelum terjun kita lakukan pembekalan dulu, Bu, nggih. Kita lakukan pembekalan untuk mahasiswa. Nah, kebetulan kita juga mengundang dinas kesehatan di kampus Polij. Kalau nggak salah jadwal untuk pelaksanaan tanggal 13 Juli. Jadi mereka nanti akan mendapatkan materi tentang puskesmas, kemudian tentang dinas kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian hal-hal materi yang nanti mungkin dibutuhkan mereka di puskesmas. Insya Allah nanti ada di acara pembekalan. Jadi mahasiswa di puskesmas nanti nggak bingung gitu. Biasanya bingung, Bu. Memang seperti itu. Selama ini memang keluhan dari Pak, saya masih bingung apa yang saya lakukan gitu. Nah, yang pertama nanti adik-adik bisa bertemu di kepala puskesmas atau KTU ya, kepala TU, ataupun langsung ke CI pembimbing lapang. Ya nanti, nah di Google Form ini nanti tercatat nomor handphone Bapak Ibu CI yang terdaftar. Nanti mahasiswa bisa menghubungi atau membentuk grup WA melalui kegiatan magang tersebut. Dan nanti kita akan komunikasi juga, Bu, antara dosen pembimbing kampus dengan Bapak Ibu CI pembimbing lapang. Insya Allah sebelum kegiatan nanti dijabri WA oleh Bapak Ibu pembimbing dosen kampus masing-masing. Jadi tadi yang sudah saya tampilkan yaitu ada 8 puskesmas, 1 dosen pembimbing. Nanti insya Allah jabri ke Bapak Ibu sesuai dengan puskesmasnya masing-masing. Kemudian gitu Bu Farida, terima kasih atas masukannya. Ini saya tampilkan. Tanya lagi Pak. Bu Farida. Kemarin saya juga didatangi mahasiswa ya, calon mahasiswa, katanya ya itu mau mau praktek gitu ya. Ternyata ini ada pembekalan. Nah, ini yang saya tanyakan kemarin adik-adik itu, Bu, saya juga mau sekalian membuat skripsi lah, itu memang jadi supaya kita saling hubungan dengan dosen tidak melenceng gitu Pak. Jadi kita juga perlu pemberitahuan gitu. Oh gitu. Jadi memang mahasiswa mungkin ya ada beberapa mahasiswa juga yang mempunyai kepentingan keperluan untuk penyusunan skripsi gitu, yang mungkin hal ini mungkin identifikasi masalah mungkin, Bu, ya. Identifikasi masalah yang digunakan nanti di skripsi gitu. Jadi mereka sekalian magang di puskesmas dan mereka juga mencari masalah ya, atau mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan judul gitu. Jadi sambil menyelam dan ya berenang minum susu ya. Jadi sekalian jalan gitu. Tapi nanti mahasiswa juga sudah saya berikan arahan, Bu. Kalau yang nomor 1 yang wajib dilakukan adalah kegiatan magang dulu. Tapi dan kegiatan pencapaian dan targetnya harus tercapai dulu. Jadi untuk tadi misalkan ada mahasiswa yang, Bu, sekalian saya buat nyusun skripsi, nggak apa-apa. Tapi mungkin sampingan gitu. Yang jelas biar tidak mengganggu kegiatan magangnya di setiap puskesmas dan maksimal untuk hasilnya yang kami harapkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, mungkin ada mahasiswa 1-2 orang yang mungkin juga mau menggali masalah di puskesmas untuk kegiatan skripsinya mereka. Tapi yang penting kegiatan magang ini difokuskan dulu untuk yang paling utama. Gitu. Ibu Farida, terima kasih. Mungkin ada puskesmas yang lain yang bisa memberikan masukan kepada kami terkait hal ini untuk persiapan magang. Apakah semua puskesmas yang hadir di sini sudah bisa mengisi Google Form? Bisa melalui chat, Kalau ada masalah, monggo silakan di chat. Ini puskesmas Mangli, Bapak Ibu.
ini jam masuknya jam 7 sampai jam 2 siang. Nggih. Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 11, Jumat jam 7 sampai 12.30. Nggih. Jadi untuk jam kerja puskesmas, nggih, kami simpan, nggih, saya simpan di sini. Insya Allah nanti kami sesuaikan dengan kegiatan supervisi kami, nggih, Bapak Ibu, nggih. Sehingga kami tidak mengganggu pelayanan Bapak Ibu puskesmas, tetapi juga bisa melakukan supervisi. Insya Allah pada waktu jam kerja puskesmas. Nggih. Kalau mungkin ini puskesmas Mangli, apakah ada yang berbeda dengan puskesmas yang lain? Insya Allah sama, nggih. Jam 7 sampai jam 2. Nggih, insya Allah sama, nggih. Jadi Jumat jam 7 sampai jam 12.30. Jumat sampai Sabtu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Puskesmas Mangli sampai Sabtu pun masuk, nggih, Bapak Ibu. Iya, Pak, Sabtu masuk tetap. Oh, nggih. Berarti sampai jam 12:30, nggih, pelayanan, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. 6 hari kerja. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa saya sampaikan ke mahasiswa terkait hal ini. Nggih. Jam kerja puskesmas. Kemudian untuk masalah-masalah yang terkait kegiatan mahasiswa ini, kadang mereka ada yang sakit gitu. Nah, ini juga kita nggak harapkan sih, Ibu. Tapi dalam kondisi tersebut kemungkinan ada. Tapi kita nggak harapkan. Gitu. Kalau untuk yang sakit, mungkin Bapak Ibu CI bisa memberikan izin untuk misalkan kalau memang benar-benar sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan, bisa minta izin gitu, ke Bapak Ibu CI. Dan mungkin di aturan dari buku pedoman, jika sakit, mahasiswa bisa mengganti hari yang lain. Tetapi kalau ini ada persetujuan dari Bapak Ibu CI. Kalau memang Bapak Ibu CI tidak perlu mengganti hari, monggo Bapak Ibu fleksibel. Okay. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu CI. Jadi mereka nanti kalau misalkan dia izin 1 hari tidak masuk, nanti kegiatannya dia bisa ganda atau double pada hari setelahnya atau pada hari kosong yang lain. Jadi kan karena kegiatan dari target dan capaian ini harus tercapai sesuai dengan logbook. Gitu. Jadi dia harus bisa mengejar ketinggalannya, gitu. Gitu. Kalau mereka mahasiswanya izin ataupun sakit pada hari tersebut, gitu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan kembali terkait hal ini. Oke. Tidak ada, nggih. Oke, baik. Saya izin sedikit, nggih, share tentang buku logbook dan panduan. Saya share sedikit materinya tentang hal tersebut. Biar nanti Bapak Ibu juga ada gambaran sedikit gimana sih buku logbooknya untuk NIK ini. Nggih. Nah, ini nggih Bapak Ibu. Jadi buku panduan ini nanti berisi tentang buku panduan ini nanti yang diberikan kepada Bapak Ibu CI. Jadi dari mahasiswa ke Bapak Ibu siswa. Jadi data mahasiswa, kemudian data foto, nanti ini juga ada buku capaian keterampilan logbook nih. Ini buku kegiatan. Oh maaf, ini adalah buku logbook harian, bukan buku panduan. Ini buku logbook harian, ya. Jadi ada data mahasiswa. Logbook harian ini, berisi tentang kompetensi yang sudah saya jelaskan 4 poin tadi, Bu, Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada kolom kompetensi keterampilan psikomotorik, target capaian, waktu, hari, tanggal, Nah, nanti target dan capaiannya nanti disesuaikan dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti materi ini saya serahkan, filenya bisa di-download. Bapak Gama nanti bisa share untuk materi ini dan target capaiannya. Jadi Bapak Ibu CI bisa
membuka ataupun mempelajarinya. Oke. Nah, ini di sini ada proses pencapaian keterampilan, ada bimbingan CI, ada mandiri. Jadi ini apa namanya, suatu penilaian yang dari Bapak Ibu CI yang mungkin bisa berikan ya. Kalau memang mahasiswa itu sudah bisa mandiri, berarti kan nilainya sudah bagus nggih, tanpa bimbingan gitu ya. Kecuali kalau memang mahasiswa itu di bawah bimbingan terus gitu nggih. Jadi ini juga sebagai dasar untuk penilaian Bapak Ibu CI terhadap mahasiswa. Ada komentarnya, nanti bisa diisi di sini di kolom 6, kemudian tanda tangan Bapak Ibu CI atau pembimbing lapang. Oke. Ini semua ada apa namanya, target dan capaiannya nggih, yang sudah kami susun. Ini ada target capaian 10 pasien dan seterusnya nggih. Nanti Bapak Ibu CI biar tidak bingung nggih untuk apa namanya, memantau dan mengarahkan mahasiswa. Nanti ini ada catatan kegiatan harian, orientasi. Yang pertama, misalkan ada kegiatan 1 nggih, ini ada kegiatan orientasi pertama. Melaksanakan kegiatan korespondensi, ya, pembuatan surat rujukan dan sebagainya. Oke. Nanti mahasiswa juga akan kami briefing dulu dan memberi pembekalan bagaimana cara mengisi. Nanti bisa di apa namanya, bisa diskusi dengan Bapak Ibu CI terkait hal ini. Ada instruktur tanda tangan untuk setiap kolom. Bapak Ibu CI sakit tanda tangan di sini. Catatan kegiatan harian, di sini ada tanda tangan CI. Jadi semua target dan capaian semua dari logbook harian ini. Ini struktur puskesmas bisa tanda tangan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca ini Bapak Ibu terkait ini. Nanti tinggal menyesuaikan kegiatan dari mahasiswa ini. Oke. Mungkin itu kalau untuk catatan harian, nanti tinggal dipelajari atau didiskusikan sama mahasiswa. Nanti untuk kesulitan dalam memahami ini nanti bisa ke dosen pembimbing masing-masing Ibu atau ke saya. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dengan mereka. Saya harapkan seperti itu. Jadi ada komunikasi dua arah terkait mengarahkan atau arahan ke mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dosen juga apa namanya, bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap mereka. Pak, tanya Pak, boleh? Bu. Kalau melihat dari penilaian ini tadi, kita kan juga perlu bukti ya. Nah, itu buktinya rekamedik itu ya? Itu disediakan di kampus atau pakai rekamediknya puskesmas di fotokopi begitu? Jadi gini Ibu, rekamedis puskesmas ini kalau misalkan mereka mau misalkan ini ya, melaksanakan prosedur pendaftaran pasien secara manual ataupun elektronik. Jadi mereka melayani, berusaha untuk belajar untuk melayani minimal 10 pasien per unit. Nah, jika di sini ada targetnya capaiannya adalah 30 rekamedis, berarti menggunakan rekamedis puskesmas untuk mereka belajar. Jadi rekamedis yang ada di puskesmas itu, bukan dari kampus. Jadi minimal capaian mereka bisa melakukan pengisian indeks pasien minimal 30 rekamedis di puskesmas. Jika mereka sudah bisa tanpa bimbingan CI, maka Ibu bisa mengisi di sini, di kolom mandiri. Berarti mahasiswa itu sudah bisa melakukan pengisian indeks pasien secara mandiri tanpa bimbingan. Gitu. Ibu. Halo, apakah ada yang mau bertanya kembali? Oh, ada yang bocor lagi. Bapak Ibu. Bapak. Bu Farida. Ini maksudnya ini kan target pencapaian ya. Berarti target pencapaiannya dalam waktu atau tanggal selama dia praktek di sini ya. Jadi betul. Jadi betul. Dianukan 3 hari atau jadi selama dia di sini ya. Betul.
Oke. Nggih. Jadi selama dia magang, mahasiswa magang di Puskesmas. Tapi kalau untuk jumlah hari ataupun eh, mungkin bisa di apa namanya, Bapak Ibu CI bisa mengatur sendiri. Misalkan ini ada misalkan satu target. Nah, misalkan Bapak Ibu kalau misalkan target 3 ini ya, target 3. Kalau misalkan hanya 1 hari, monggo silakan Bapak Ibu 1 hari. Kalau 2 hari dibutuhkan, memang butuhkan 2 hari, monggo silakan. Jadi monggo Bapak Ibu CI bisa apa ya, memanage, nggih, sehingga semua capaian ini bisa tercapai oleh mahasiswa semuanya. Gitu. Dan sebelum akhir kegiatan, ini tanggal 18, catatan hari ini sudah dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Jadi mohon Bapak Ibu waktunya, nggih. Kadang Bapak Ibu sibuk, nggih. Mohon maaf diganggu oleh adik-adik mahasiswa. Jadi misalkan apa namanya, memang kalau memang mengganggu adik-adik mahasiswa nanti bisa apa ya Bapak Ibu, fleksibel Bapak Ibu untuk membimbing. Terserah, monggo saya serahkan kepada Bapak Ibu. Yang penting mereka target dan capaiannya bisa tercapai melalui poin-poin ini, gitu aja. Karena kami juga takut untuk apa namanya, mengganggu kerjaan Bapak Ibu, nggih. Saya juga paham seperti itu. Atau mungkin siang harinya atau apa, nggih. Setelah pelayanan Bapak Ibu bisa memberikan arahan kepada mereka. Nggih. Menika Bu Farida. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Ini Terima ya kasih, Bu terima Farida. kasih juga Nggih. sudah dipercaya untuk diberi Alhamdulillah. mahasiswa. Nanti ini Nggih. kalau mengganggu sih jelas mengganggu, tapi juga saling mutualisme ya. Oh nggih. Saling kan nggih. Saling apa Saling namanya, sharing ilmu nggih. saling Untuk sharing karena di Uluan kemajuan. juga belum ada lulusan Prakamedik ya. Semoga nanti ini bisa dikasih nih. Alhamdulillah. Jadi lulusan kami juga insya Allah bisa terserap dengan baik di Iya. pekerjaan atau institusi lapangan pekerjaan. Ya, alhamdulillah. Oke, Iya. terima kasih Bu Farida. Oke, jadi nanti ini kalau memang buktinya ini rekamet di kemudian kasus ini nanti Nggih. bisa saya anukan, saya kondisikan gitu Pak. Nggih. Nggih, nanti monggo Bu Farida sendiri yang Iya. bisa apa namanya, memanage hal tersebut nggih. Iya, karena ini kan rekamedik kan juga rahasia ya, jadi Nggih, betul. Nggih. itu juga nanti saya anukan Nggih, pada betul Ibu. teman-teman supaya menjaga kerahasiaan. Nggih, pasien. Ibu. Nggih, nanti bisa memberikan arahan pada mereka mahasiswa. Jangan memfoto atau apa mendokumentasikan, tidak boleh. Nggih. Hal-hal yang bisa apa namanya, melanggar etik, monggo Bapak Ibu bisa sampaikan ke mahasiswa kami. Nggih. Nanti untuk laporan hasil kegiatan juga butuh bimbingan Bapak Ibu, nggih Bu Farida. Soalnya mereka juga kadang belum paham apakah itu etik ya dalam membuat laporan hubungannya dengan ya seperti itu. Nanti Bapak Ibu nggih. Jadi nggih, saya ingat nggih. Jadi untuk membuat laporan saya harapkan bimbingan dari arahan Bapak Ibu sudah selesai tanggal 18-19 nggih Bapak Ibu. Juli. 18 Agustus. Oh, Agustus. Nggih. Karena mereka setelah kegiatan magang itu mereka harus seminar hasil di kampus. Nggih. Jadi kalau bisa nanti adik-adik bisa diberi motivasi atau dorongan. Jadi harus selesai tanggal 18 dan 19 gitu nggih. Antara 2 hari itu. Jadi untuk sudah meninggalkan tempat magang mereka harus seminar hasil 1 minggu itu. Tanggal 21 sampai 25. Nah, tanggal minggu kedepannya lagi mereka juga harus berangkat lagi Bu ke PKL besar. Nah ini jadi kurikulum ini istilahnya berjajar dan bersambut gitu loh. Jadi setelah mereka magang di Puskesmas, mereka juga harus nanti melanjutkan magang besar. Nah saya khawatir kalau tanggal 18 dan 19 nggak selesai nanti mereka bebannya akan semakin bertambah. Itu
Mohon bantuan Bapak Ibu CI nggih. Nggih begitu. Nggih Bu Farida. Iya, Pak. Nggih. Mungkin ada puskesmas lain yang mau menyampaikan. Menika ini adalah buku panduan, buku pagang. Nggih. Jadi ini nanti yang kita berikan kepada Bapak Ibu CI, ya. Buku panduan magang ini nanti bisa dipelajari, nggih. Berisi tentang kegiatan yang dilakukan, kemudian capaian dan target. Nggih. Berarti 4 poin penting yang nanti diarahkan kepada mahasiswa, nggih, Bapak Ibu. Ini buku pagang panduannya, nggih. Jadi semua kegiatan ini sudah saya catat di sini dan lengkap dan sesuai dengan masukan dari Dinas Kesehatan dan kampus institusi. Nggih. Mungkin itu saja. Oh iya Bapak, Nggih. lupa. Nggih, Bu. Apa ada form khusus atau tata naskah buat laporannya atau tergantung dari puskesmasnya? Form khusus untuk gimana, Bu? Untuk Untuk penilaian. pelaporannya, pelaporan. Laporan. Tata naskah pelaporannya. Laporan kegiatan magang, nggih. Iya. Nggih. Di panduan sini ada tata cara pembuatan laporan, gitu. Nanti mahasiswa juga kami berikan pembekilan. Jadi ini ada judul laporan, kemudian ada tanda tangan dosen pembimbing, nggih. Ini ada pembimbing lapang atau ada surat pernyataan dan sebagainya. Jadi nanti mahasiswa membuat laporan sendiri sesuai dengan panduan ini, nggih, Bu. Iya. Jadi seragam gitu, Pak. Jadi betul. kalau ada dari kampus kan seragam antara kadang-kadang itu siswa itu di sana enggak begini gitu. Jadi kalau ada kata naskahnya kan kita ngikut aja. Cuma jadi ini tinggal mengarahkan aja. Bu. Jadi buku pedoman ini nanti untuk pegangan mereka juga untuk membuat laporan, dan insya Allah harus seragam dari puskesmas satu dengan puskesmas lain. Kemudian mungkin yang beda adalah kajian studi kasusnya tadi, studi kasus dan permasalahan. Nah, Bapak Ibu CI untuk memberikan arah mereka, apapun mungkin masalah ataupun studi kasus yang tertulis di judul laporan mungkin bisa diarahkan ke apakah itu perlu, apakah tidak perlu ditampilkan di judul laporan, karena ini hubungannya dengan mungkin kerahasiaan dari puskesmas. Nah, itu juga harus wajib harus bisa disortir di dalam laporan magang ini. Jangan sampai hubungan dengan kerahasiaan puskesmas dilaporkan di laporan magang. Gitu. Nanti mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Ibu CI kepada mahasiswa, karena mereka kadang butuh bimbingan gitu, Bapak. Jadi perlu arahan juga seperti itu. Nanti untuk pembimbing dosen dari kampus tetap memantau mereka, Bapak Ibu, terhadap laporan magang ini. Jadi selama 4 minggu dosen pembimbing kampus tetap memantau mereka dari segi kesehatan, dari segi laporannya, kemudian kasusnya, studi kasus, permasalahan dan sebagainya. Jadi nanti tinggal mahasiswa berkomunikasi dengan CI terkait hal tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu CI bisa komunikasi langsung dengan Bapak Ibu pembimbing kampus, monggo silakan. Atau dibuatkan grup, buatkan grup WA biar komunikasi bisa berjalan dengan baik dan kendala-kendala bisa teratasi. Itu. Mungkin sudah waktunya jam 11, Bapak Ibu mungkin sudah mengganggu.
waktu kerja Bapak Ibu sehingga menghadiri acara ini. Oke, ini Pak Gamasiano sudah memberikan file, monggo bisa apa namanya download dan bisa dipelajari. Ini ada Puskesmas Jelbuk nggih. Nomor rekening apakah untuk keperluan pembayaran retribusi magang? Oh, nggih, betul. Jadi saya harap kami berharap juga karena kami tidak ada pengantaran nggih Bapak Ibu. Jadi pembayaran retribusi kami bayar di awal nggih. Biar nanti pelaksanaan magang bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan. Jadi kemarin juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kalau lebih baik retribusi dibayar langsung pada waktu awal kegiatan. Jadi tidak ada masalah lagi dengan kegiatannya. Seperti itu. Oke, jadi nomor rekening ini nanti insya Allah melalui dosen pembimbing masing-masing. Jadi yang 8 dosen pembimbing kampus nanti akan kontak ke CIM Puskesmas terkait hal tersebut. Biar tidak salah persepsi ataupun sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin demikian yang saya sampaikan. Apakah masih ada pertanyaan terkait magang? Mungkin Bapak Ibu masih ada masukan ataupun pertanyaan, silakan. Nanti kita akan akhiri sekitar jam 11 mungkin ya Pak Gamasiano. Jam 11 sudah cukup saya kira, dan Bapak Ibu juga sedang sibuk untuk kegiatan pekerjaan. Saya tunggu. Jadi alhamdulillah untuk link Google Form-nya sudah bisa diakses nih. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup Pak Gamal? Mungkin itu aja. Baik Bapak Ibu pembimbing CI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya terkait PKL magang ini. Semoga jasa-jasa Ibu, bimbingan Ibu, arahan Ibu kepada mahasiswa menjadi ladang amal bagi Bapak Ibu, sehingga pahlawan tanda jasa seperti itu, mengajari mereka juga ilmu dan pengalaman untuk kemajuan Puskesmas, untuk kemajuan kampus, dan dalam hal ini adalah Kabupaten Jember, Kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Gamasiano. Baik, terima kasih Pak Efri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan persamaan persepsi magang ini saya rasa telah selesai dilaksanakan. Semoga kegiatan magang ini ke depan dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya menghadiri kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Matur nuwun.